Kehidupan dan Pelayanan Athanasius oleh John Piper. Athanasius lahir pada tahun 298 Masehi di Mesir. Ia diangkat menjadi uskup Alexandria pada tanggal 8 Juni 328 saat usianya baru menginjak 30 tahun. Sejak hari itu hingga kematiannya pada 2 Mei 373 pada usia 75 tahun, rakyat Mesir memandang Athanasius sebagai uskup mereka yang sah. Saya sengaja memakai kata memandang atau menganggap karena selama tahun-tahun itu, Athanasius 5 kali diusir dari gereja dan jabatannya oleh kekuatan Kekaisaran Romawi. Dari 45 tahun masa pelayanannya sebagai uskup, 17 tahun dihabiskannya dalam pembuangan. Namun, satu hal yang luar biasa terjadi. Rakyat tidak pernah mengakui keabsahan para uskup lain yang diangkat untuk menggantikannya. Bagi jemaatnya, Athanasius tetaplah uskup mereka, meskipun ia hidup dalam pengasingan. 7 tahun setelah kematian Athanasius, Gregorius dari Nazianzus tahun 330 hingga 389 menyampaikan khotbah peringatan di Konstantinopel. Di sana ia menggambarkan betapa besar kasih umat Mesir kepada uskup mereka itu. Gregorius mengisahkan saat Athanasius kembali dari pembuangan ketiganya pada tahun 364, setelah 6 tahun jauh dari tanah kelahirannya. Di tengah sukacita besar penduduk kota dan hampir seluruh Mesir, mereka berlari datang dari segala penjuru, bahkan dari daerah-daerah paling jauh di negeri itu, hanya untuk mendengar suara Athanasius, atau sekedar memuaskan mata mereka dengan melihat wajahnya. Dari sudut pandang umat, selama 45 tahun itu, tidak ada satupun penunjukan uskup asing di Alexandria yang sah selain Athanasius. Kesetiaan ini lahir dari siapakah Athanasius sebagai pribadi. Gregorius mengenangnya demikian. Biarlah yang satu memuji dia karena puasa dan doanya, yang lain karena ketekunan dan semangatnya dalam berjaga dan menyanyikan mazmur, yang lain karena perhatiannya kepada orang miskin, yang lain karena keberaniannya menghadapi para penguasa, atau kerendahan hatinya terhadap mereka yang kecil. Bagi yang menderita, ia adalah penghibur. Bagi orang tua, tongkat penopang. Bagi kaum muda, pengajar. Bagi orang miskin, sumber pertolongan. Bagi orang kaya, pengelola yang bijaksana. Para janda memuji dia sebagai pelindung, anak-anak yatim sebagai ayah, orang miskin sebagai dermawan, orang asing sebagai tuan rumah, saudara seiman sebagai pribadi yang penuh kasih, dan orang sakit sebagai tabib mereka. Salah satu hal yang membuat pujian ini semakin dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa berbeda dengan banyak tokoh kudus kuno lainnya, tidak ada satupun mujizat yang pernah dicatat dilakukan oleh Athanasius. Archibald Robertson, editor karya-karya Athanasius dalam seri Nicene and Post-Nicene Fathers, menulis, "Ia hidup dalam suasana kebenaran. Tidak ada satupun mujizat dalam bentuk apapun pernah dikaitkan dengannya. Reputasi kesuciannya bertumpu sepenuhnya pada lingkungan dan karakternya, tanpa bantuan nama besar karena kuasa mujizat." Lalu Robertson melanjutkan dengan pujiannya sendiri. Dalam seluruh pengetahuan rinci tentang hidupnya, tidak ditemukan sedikitpun kepentingan diri. Kemuliaan Allah dan kesejahteraan gereja sepenuhnya menyerap hidupnya setiap saat. Para kaisar mengakui dia sebagai kekuatan politik kelas pertama, namun tidak pernah sekalipun ia menyerah pada godaan untuk menggunakan kekuatan manusia. Hampir tidak sadar akan besarnya pengaruh yang ia miliki, kerendahan hatinya justru semakin nyata karena tidak pernah dipamerkan. Keberanian, pengorbanan diri, keteguhan tujuan, keluasan dan kecerdikan, serta keluasan simpati yang siap menolong, semuanya dipadukan oleh rasa hormat yang mendalam kepada Allah dan disiplin seorang pecinta Kristus yang berhati tunggal. Kasih Athanasius yang berhati tunggal kepada Yesus Kristus terwujud dalam perjuangan seumur hidup untuk menjelaskan, mempertahankan, dan menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Allah sejati. Inilah hal yang paling dikenal dari dirinya. Ada masa-masa ketika tampaknya seluruh dunia telah meninggalkan iman yang benar. Dari situlah muncul ungkapan terkenal, Athanasius contra mundum. Athanasius melawan dunia. Ia berdiri teguh menghadapi gelombang besar pembelotan dari kebenaran iman. Dan baru di penghujung hidupnya, ia sempat melihat fajar kemenangan itu mulai terbit. Namun, di satu sisi, penggunaan istilah ortodoksi dengan cara ini bisa dianggap anakronistik, seolah-olah dunia meninggalkan sesuatu yang sudah mapan. Apakah ortodoksi itu benar-benar sudah ada untuk ditinggalkan?
Kebenaran Alkitab tentu saja selalu ada untuk ditinggalkan. Tetapi istilah ortodoksi biasanya merujuk pada pandangan yang sudah bersifat historis, resmi, dan diterima secara luas sebagai setia pada kitab suci. Apakah bentuk ortodoksi seperti itu sudah ada pada masa Athanasius? Jawabannya tersirat dalam gelar besar lain yang disematkan kepadanya, Bapa Ortodoksi. Ungkapan ini seakan mengatakan bahwa ortodoksi itu sendiri, dalam satu arti, lahir melalui Athanasius. Dan dalam konteks doktrin Tritunggal, hal itu memang benar. Hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus belum pernah dirumuskan secara resmi oleh konsili yang representatif sebelum zaman Athanasius. R.P.C. Hansen menulis, belum ada doktrin ortodoks tentang Tritunggal pada masa itu. Sebab jika sudah ada, perdebatan itu tidak mungkin berlangsung selama 60 tahun sebelum mencapai penyelesaian. 60 tahun yang dimaksud Hansen adalah masa antara Konsili Nisea tahun 1325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Konsili Nisea menetapkan garis pertempuran dan menegaskan keilahian Kristus, sementara Konsili Konstantinopel meneguhkan dan menyempurnakan pengakuan iman Nisea. 60 tahun diantaranya adalah masa peperangan, perjuangan untuk menentukan apakah rumusan Nisea akan bertahan dan akhirnya diakui sebagai ortodoksi. Inilah peperangan yang diperjuangkan Athanasius selama 45 tahun. Peperangan ini berlangsung sepanjang hidupnya. Dan ketika ia wafat pada tahun 373, hasil ortodoks itu sudah tampak di Cakrawala, meski belum sepenuhnya terwujud. Dan di bawah kedaulatan Allah, hasil ini terjadi karena keberanian, konsistensi, kerja keras, dan tulisan-tulisan Athanasius. Tidak ada seorang pun pada zamannya yang mendekati pengaruhnya dalam membela kebenaran Alkitab. Peperangan ini bermula pada tahun 319. Seorang diaken di Alexandria bernama Arius, yang lahir di Libya pada tahun 256, menyampaikan surat kepada Uskup Alexander. Dalam surat itu, Arius berargumen bahwa jika anak Allah benar-benar adalah anak, maka ia pasti memiliki permulaan. Dengan kata lain, pasti ada suatu waktu ketika ia belum ada. Sebagian besar pengetahuan kita tentang Arius berasal dari tulisan orang lain. Dari tangannya sendiri, yang tersisa hanyalah 3 surat, sepotong surat keempat, dan secuplik lagu berjudul Thalia. Ironisnya, ia sendiri ternyata hanya tokoh kecil dalam kontroversi besar yang ia nyalakan. Arius meninggal dunia pada tahun 336. Ketika kontroversi ini meletus, Athanasius baru berusia sedikit di atas 20 tahun, lebih dari 40 tahun lebih muda daripada Arius. Sebuah pelajaran penting, generasi muda bisa saja lebih setia pada Alkitab dibanding generasi yang lebih tua. Saat itu, Athanasius melayani di bawah Alexander, Uskup Alexandria. Hampir tidak ada catatan tentang masa mudanya. Namun, Gregorius dari Nazianzus menyoroti satu hal penting. Athanasius dibesarkan terutama dalam pendidikan Alkitab, bukan filsafat. Gregorius menulis tentang Athanasius bahwa sejak awal ia dibesarkan dalam kebiasaan dan praktik rohani. Ia hanya mempelajari sastra dan filsafat sebentar, cukup agar ia tidak sepenuhnya asing terhadapnya, namun juga tidak terikat pada hal-hal yang telah ia putuskan untuk diabaikan. Jiwa mudanya yang murah hati dan bersemangat tidak tahan disibukkan oleh kesia-siaan, seperti atlet yang tidak terlatih yang memukul angin alih-alih lawannya dan akhirnya kehilangan hadiah. Dengan merenungkan setiap kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dengan kedalaman yang bahkan tidak dicapai orang lain terhadap satu kitab pun, ia menjadi kaya dalam perenungan dan mulia dalam kehidupan. Inilah pelayanan yang akan ia jalani selama 45 tahun, pukulan demi pukulan Alkitabiah terhadap benteng-benteng bidat Arianisme. Robert Latham menegaskan hasil dari pengamatan Gregorius ini. Kontribusi Athanasius terhadap teologi Tritunggal hampir tidak mungkin dilebih-lebihkan. Ia mengalihkan perdebatan dari spekulasi filsafat kembali kepada dasar Alkitab dan teologi. Pada tahun 321, sebuah sinode diadakan di Alexandria. Arius dicopot dari jabatannya dan ajarannya dinyatakan sebagai bidat. Athanasius yang saat itu berusia 23 tahun menulis dokumen pemecatan itu atas nama Alexander.
Inilah peran yang akan ia jalani selama 52 tahun berikutnya, menulis untuk menyatakan kemuliaan Sang Anak Allah yang berinkarnasi. Pemecatan Arius memicu 60 tahun konflik, baik di dalam gereja maupun dalam politik kekaisaran Romawi. Eusebius dari Nikomedia, kota yang kini dikenal sebagai Izmit di Turki, mengadopsi teologi Arius dan menjadi kepala dan pusat gerakan Arian. Selama 40 tahun berikutnya, wilayah timur kekaisaran sebagian besar berada di bawah pengaruh Arianisme. Hal ini terjadi meskipun Konsili Nisea secara tegas menegaskan keilahian penuh Kristus. Ratusan uskup menandatangani pengakuan iman itu, namun kemudian memelintir bahasanya seolah-olah Arianisme masih dapat dimasukkan ke dalam rumusan Nisea. 13 tahun sebelum Konsili Nisea, Kaisar Konstantinus mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Dalam sebuah pertempuran yang menentukan, ia melihat tanda salib, dan setelah itu ia bertobat menjadi seorang Kristen. Sebagai kaisar, Konstantinus sangat prihatin melihat dampak perpecahan yang dalam akibat kontroversi Arian di dalam kekaisaran. Para uskup memiliki pengaruh yang sangat besar, dan ketika mereka saling bertentangan, seperti yang terjadi dalam isu ini, kesatuan dan keharmonisan kekaisaran menjadi rapuh. Penasihat rohani Konstantinus, seorang Kristen bernama Hosius, telah mencoba menengahi konflik Arian di Alexandria, namun gagal. Karena itu, pada tahun 325, Konstantinus memanggil sebuah konsili besar di Nisea, sebuah kota di seberang selat Bosporus dari Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul. Menurut tradisi, sekitar 318 uskup dikumpulkan, bersama para peserta lain seperti Arius dan Athanasius, yang pada saat itu belum menjadi uskup. Konstantinus sendiri menetapkan tata tertib konsili dan menegakkan keputusannya dengan sanksi sipil. Konsili ini berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus dan berakhir dengan sebuah pernyataan iman yang hingga hari ini mendefinisikan kekristenan. Teks yang sekarang kita kenal sebagai pengakuan iman Nisea sebenarnya adalah versi yang sedikit disempurnakan oleh Konsili Konstantinopel tahun 381. Namun, pekerjaan yang paling menentukan telah dilakukan di Nisea pada tahun 325. Bagian kutukan, anatema, di akhir pengakuan iman Nisea dengan sangat jelas menunjukkan apa inti persoalannya. Pengakuan iman asli ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi berikut ini disajikan dalam bahasa Inggris, dan kini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, diperanakan dari Bapa, Anak Tunggal, yaitu dari hakikat Bapa, ektes usias tu patros, Allah dari Allah, theon ek theu, terang dari terang, kaifos ek photos, Allah sejati dari Allah sejati, theon aletinon ek theu aletino, diperanakan, bukan dijadikan, genen tenta upoie tenta, sehakikat dengan Bapa, homousion to patri. Oleh Dia segala sesuatu dijadikan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ia turun dari sorga demi kita manusia dan demi keselamatan kita, menjadi manusia, menderita, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kepada Roh Kudus. Dan mereka yang berkata, ada saat ketika ia tidak ada, atau ia belum ada sebelum dijadikan, atau ia dijadikan dari yang tidak ada, atau ia berasal dari hakikat atau substansi lain, atau bahwa anak Allah itu diciptakan, dapat berubah atau dapat berganti, mereka dikutuk oleh gereja yang kudus, am dan apostolik. Frasa kunci homousion to patri, sehakikat dengan Bapa, ditambahkan pada tahap akhir atas desakan kaisar sendiri. Frasa ini membuat persoalan menjadi sangat jelas dan tidak dapat disalahpahami. Anak Allah tidak mungkin diciptakan, karena ia tidak memiliki hakikat yang mirip dengan Bapa, homoiousion to patri, melainkan hakikat yang sama persis, homousion to patri. Ia tidak dibawa ke dalam keberadaan dengan hakikat yang serupa, tetapi sejak kekekalan adalah satu dalam keberadaan ilahi.
Secara mengejutkan, semua uskup kecuali 2 orang menandatangani pengakuan iman ini. Sebagian, seperti dicatat Robertson, melakukannya dengan kemunafikan total. Secundus dan Theonas bersama dengan Arius diasingkan. Eusebius berhasil lolos dengan apa yang ia sebut sebagai keberatan batin. Dan dalam waktu 4 tahun, ia berhasil meyakinkan kaisar bahwa Arius pada dasarnya sejalan dengan pengakuan iman Nisea, sebuah manuver yang murni bersifat politik. 3 tahun setelah konsili Nisea, pada tanggal 17 April 328, mentor Athanasius, Alexander, uskup Alexandria, meninggal dunia. Maka tongkat kepemimpinan Mesir sekaligus beban perjuangan ortodoksi jatuh ke tangan Athanasius. Ia ditahbiskan sebagai uskup pada 8 Juni 328. Tahta Alexandria adalah yang kedua terpenting dalam dunia Kristen setelah Roma. Wilayah ini memiliki yurisdiksi atas seluruh uskup di Mesir dan Libya. Di bawah kepemimpinan Athanasius, Arianisme akhirnya lenyap sepenuhnya dari Mesir. Dan dari Mesir, Athanasius mengerahkan pengaruhnya ke seluruh kekaisaran dalam pertempuran besar demi keilahian Kristus. Kita telah melewati satu peristiwa yang sangat penting dan menentukan dalam peran Athanasius sebagai asisten uskup Alexander. Athanasius pernah melakukan perjalanan bersama Alexander ke Thebait, wilayah padang gurun di Mesir Hulu. Di sanalah ia berjumpa dengan para rahib padang gurun mula-mula, para asket yang menjalani hidup selibat, kesendirian, disiplin rohani, doa, kesederhanaan, dan pelayanan kepada orang miskin. Kunjungan ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Athanasius. Ia, sebagaimana dicatat, dinyalakan oleh kekudusan hidup mereka. Sejak saat itu hingga akhir hidupnya, terjalin sebuah ikatan yang tidak biasa antara uskup kota dan para rahib padang gurun. Mereka memandang Athanasius dengan rasa hormat yang mendalam, sementara Athanasius sendiri mengagumi dan memberkati mereka. Robinson menulis, ia memperlakukan para rahib sebagai sesama, bahkan sebagai pihak yang lebih tinggi, dan memohon agar mereka menegur serta memperbaiki apapun yang keliru dalam tulisan-tulisannya. Hubungan ini kemudian menjadi soal hidup dan mati. Ketika Athanasius diusir dari jabatannya oleh kekuatan kekaisaran, ada satu kelompok yang ia tahu dapat ia percayai sepenuhnya untuk melindunginya. Para pertapa padang gurun, tanpa terkecuali, akan setia kepada Athanasius selama tahun-tahun pencobaan itu. Di antara semua rahib itu, ada satu pribadi yang secara khusus menarik perhatian, kasih dan kekaguman Athanasius, Antonius. Antonius lahir pada tahun 251. Pada usia 20 tahun, ia menjual seluruh miliknya dan pindah ke padang gurun, namun tetap melayani orang-orang miskin di sekitarnya. Pada usia 35 tahun, ia menarik diri sepenuhnya ke dalam kesendirian selama 20 tahun, hingga tak seorang pun tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Kemudian pada usia 55 tahun, Antonius kembali. Ia melayani para rahib dan orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan nasihat di padang gurun, hingga akhirnya ia meninggal dunia pada usia 105 tahun. Athanasiuslah yang menulis biografi Antonius. Bagi Athanasius, inilah gambaran ideal kehidupan Kristen, perpaduan antara kesendirian dan belas kasih kepada orang miskin, yang berakar pada ortodoksi yang kokoh dan tak tergoyahkan. Antonius tercatat hanya 1 kali muncul di kota Alexandria, sebuah peristiwa yang sangat penting. Ia datang untuk mematahkan rumor bahwa para rahib padang gurun berpihak pada Arianisme. Antonius dengan tegas mengecam Arianisme sebagai bidat yang paling jahat, dan ia kemudian diantar keluar kota secara resmi oleh sang uskup sendiri, Athanasius. Ortodoksi, asketisme yang ketat demi kemurnian hidup dan belas kasih kepada orang miskin, itulah kebajikan-kebajikan yang Athanasius kagumi dalam diri Antonius dan para rahib. Ia percaya bahwa kehidupan mereka merupakan argumen yang sama kuatnya bagi kristologi yang ortodoks, seperti tulisan-tulisannya sendiri. Athanasius menulis, argumen-argumen ini bukan sekedar kata-kata, tetapi memiliki kesaksian nyata dalam pengalaman.
Sebab siapapun yang mau dapat datang dan melihat bukti kebajikan dalam diri para perawan Kristus dan para pemuda yang menjalani kemurnian kudus, serta jaminan akan kebangkitan dan hidup kekal dalam begitu banyak barisan para martir-martirnya. Biografi Athanasius tentang Antonius menjadi sangat penting karena alasan yang luar biasa lain. Karya ini diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dan akhirnya sampai ke tangan Pontitianus, seorang sahabat Agustinus, sekitar tahun 380. Pontitianus menceritakan kisah Antonius kepada Agustinus. Saat ia berbicara, Agustinus sendiri menulis bahwa ia diguncangkan hebat oleh rasa malu yang menggetarkan. Ekspresi ini menuntunnya kepada pergumulan terakhirnya di sebuah taman di Milan dan akhirnya kepada pertobatannya. Dengan demikian, tujuan Athanasius menulis riwayat hidup Antonius mencapai keberhasilan terbesarnya. Agustinus kelak menjadi teolog terbesar dalam gereja selama 1000 tahun berikutnya. Tidak sampai 2 tahun setelah ia menjabat sebagai uskup Alexandria, Athanasius sudah terseret ke dalam pusaran kontroversi. Sebagian besar uskup yang sebelumnya menandatangani pengakuan iman Nisea sebenarnya tidak menyukai sikap tegas dalam menyebut pihak yang berbeda pandangan sebagai bidat. Mereka ingin menyingkirkan Athanasius dan juga semangatnya yang membara dalam membela perkara ini. Berbagai tuduhan pun diarahkan kepadanya. Athanasius dituduh memungut pajak secara ilegal, ditahbiskan ketika masih terlalu muda, menggunakan sihir, mendukung orang-orang yang dianggap berkhianat terhadap negara, dan masih banyak tuduhan lainnya. Bahkan Kaisar Konstantinus sendiri tidak menyukai sikap Athanasius yang keras dan tanpa kompromi. Karena itu, pada tahun 331, Athanasius dipanggil menghadap ke Roma. Penyelidikan atas fakta-fakta akhirnya membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan itu. Namun satu hal tidak berubah. Pembelaannya terhadap rumusan Nisea tentang keilahian Kristus semakin membuatnya terisolasi. Semakin hari, ia berdiri semakin sendirian, sebagai bagian dari kelompok minoritas yang tetap setia pada pengakuan iman itu. Pengasingan pertama Athanasius, tahun 336 hingga 338. Akhirnya, para musuh Athanasius menempuh jalan intrik dan tipu daya. Mereka menyuap Arsenius, seorang uskup di Hypsele, di tepi sungai Nil, Mesir bagian selatan, agar menghilang. Tujuannya satu, memulai desas-desus bahwa Athanasius telah mengatur pembunuhan Arsenius dan memotong salah satu tangannya untuk keperluan sihir. Kabar ini sampai kepada Kaisar Konstantinus dan ia pun memerintahkan agar sebuah pengadilan diadakan di Tirus. Namun tanpa sepengetahuan para penuduh, salah satu diakon kepercayaan Athanasius telah melacak Arsenius hingga ke sebuah biara tempat ia bersembunyi. Arsenius ditangkap secara diam-diam dan dibawa secara rahasia ke Tirus. Di persidangan, para penuduh mengeluarkan sebuah tangan manusia sebagai bukti untuk menguatkan dakwaan mereka. Tetapi Athanasius sudah siap. Ia bertanya kepada para penuduh, "Apakah kalian mengenal Arsenius secara pribadi?" "Ya," jawab banyak orang dengan penuh keyakinan. Maka Arsenius pun dibawa masuk, hidup, terbungkus jubah. Semua orang terkejut, namun para penuduh segera menuntut penjelasan. Jika ia hidup, bagaimana mungkin tangannya terpotong? Dengan tenang, Athanasius membuka jubah Arsenius dan menunjukkan bahwa satu tangannya masih utuh. Suasana menjadi tegang, sebuah jeda dramatis yang dengan cermat dikelola Athanasius. Kemudian tangan yang satunya lagi diperlihatkan. Athanasius lalu meminta para penuduh untuk menunjukkan di manakah tangan ketiga yang katanya telah dipotong itu. Sejelas apapun kebenaran ini tampaknya, Athanasius tetap dijatuhi hukuman oleh konsili tersebut. Ia melarikan diri dengan sebuah perahu bersama 4 orang uskup dan pergi ke Konstantinopel. Para penuduh pun membuang tuduhan tentang Arsenius dan mengarang tuduhan baru dengan saksi-saksi palsu. Athanasius dituduh berusaha membuat ibu kota kekaisaran kelaparan dengan menghalangi pengiriman gandum dari Alexandria. Kaisar Konstantinus kemudian memerintahkan agar Athanasius dibuang ke Treveri, kota yang kini dikenal sebagai Trier dekat Luksemburg modern. Athanasius berangkat menuju pengasingan pada 8 Februari 336.
Setahun kemudian, Konstantinus meninggal dunia dan kekaisaran dibagi di antara 3 putranya. Constantius yang memerintah wilayah timur, Konstans yang menguasai Italia dan Illyricum, Konstantinus II yang memerintah Galia dan Afrika. Salah satu tindakan pertama Konstantinus II adalah mengembalikan Athanasius ke jabatannya sebagai uskup Alexandria pada 23 November. Pengasingan kedua Athanasius 339 sampai 346. 2 tahun kemudian, Eusebius, pemimpin kelompok Arian, berhasil membujuk Konstantius untuk menyingkirkan Athanasius. Ia mengambil alih kekuasaan gerejawi, menetapkan Gregorius sebagai uskup Alexandria, menempatkan gubernur sekulernya sendiri, dan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kediaman uskup serta gereja-gereja. Athanasius dipaksa meninggalkan kota demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Inilah awal dari pengasingan keduanya, masa terpanjang ia terpisah dari kawanan dombanya. Ia pergi pada 16 April 339 dan baru kembali pada 21 Oktober 346. Lebih dari 7 tahun ia hidup dalam pembuangan. 2 putra Konstantinus yang lain mendukung Athanasius dan memanggil Konsili Sardika, kini dikenal sebagai Sofia di Bulgaria, yang pada Agustus 343 secara resmi membersihkan namanya. Namun diperlukan 3 tahun lagi hingga kondisi politik memungkinkan kepulangannya. Konstantius bahkan mengancam akan berperang melawan Konstantius jika Athanasius tidak dikembalikan ke jabatannya. Sementara itu, kelompok Arian mulai kehilangan pengaruh di mata Konstantius dan Gregorius, uskup pengganti yang ditunjuk, meninggal dunia. Akhirnya, setelah 7 tahun berlalu, Athanasius dipulihkan kepada umatnya dengan sukacita besar pada tahun 346. Masa damai ini membawa dampak yang luar biasa. Alexandria dan wilayah sekitarnya tampak mengalami semacam kebangunan rohani dengan warna asketisme yang kuat. Athanasius menulis dalam sejarah orang-orang Arian, betapa banyak perempuan yang belum menikah, yang sebelumnya siap memasuki pernikahan, kini memilih tetap menjadi perawan bagi Kristus. Betapa banyak pemuda melihat teladan sesamanya memeluk kehidupan monastik. Betapa banyak janda dan anak yatim yang sebelumnya lapar dan telanjang, kini oleh semangat besar umat tidak lagi kelaparan dan berjalan dengan pakaian yang layak. Singkatnya, begitu besar semangat mereka dalam kebajikan, sehingga engkau akan mengira setiap keluarga dan setiap rumah adalah sebuah gereja karena kebaikan hidup para penghuninya dan doa-doa yang mereka naikkan kepada Allah. Dan di dalam gereja-gereja terdapat damai yang dalam dan menakjubkan, sementara para uskup menulis dari segala penjuru dan menerima dari Athanasius surat-surat damai sebagaimana lazimnya. Pengasingan ketiga Athanasius 356 sampai 362. Pada tanggal 18 Januari 350, Konstans dibunuh. Peristiwa ini membuka jalan bagi Konstantius untuk mengokohkan kekuasaannya tanpa saingan dan untuk menentang Athanasius serta teologi Nicea tanpa hambatan. Pada tahun 355, rakyat Alexandria masih berhasil menahan satu serangan bersenjata ke kota yang dipimpin oleh Diogenes, sekretaris kaisar. Namun pada tahun berikutnya, Konstantius mengirim Syrianus, panglima militernya. Maka terjadilah peristiwa dramatis itu. Pada Kamis malam, 8 Februari 356, Athanasius sedang memimpin sebuah ibadah yang penuh sesak, ibadah persiapan untuk perjamuan kudus keesokan paginya di gereja Theonas, gereja terbesar di kota. Tiba-tiba gereja itu dikepung, pintu-pintunya didobrak, dan sesaat setelah tengah malam, Syrianus masuk dengan pasukan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Athanasius dengan tenang duduk di tahtanya, di ceruk apsis, dan memerintahkan diakon untuk memulai Mazmur 136. Jemaat menjawab setiap ayat dengan seruan, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Sementara para prajurit mendesak maju ke ruang altar, uskup itu menolak melarikan diri, meskipun telah dimohon berkali-kali sampai seluruh jemaat berada dalam keadaan aman.
Ia memerintahkan doa-doa untuk terus dilanjutkan, dan hanya pada saat-saat terakhir, sekelompok rahib dan rohaniawan merebut sang uskup dan di tengah kekacauan berhasil membawanya keluar dari gereja dalam keadaan hampir pingsan, namun bersyukur karena ia telah memastikan keselamatan umatnya lebih dahulu daripada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Athanasius menghilang dari pandangan publik selama 6 tahun dan 14 hari. Untuk sesaat, ia berhasil melindungi umatnya. Namun pada bulan Juni, kebencian terhadap para pendukung Athanasius meledak dengan kekejaman yang belum pernah terjadi. Pada dini hari Kamis, 13 Juni 356, setelah sebuah ibadah malam berakhir, ketika hampir seluruh jemaat telah pulang, kecuali beberapa perempuan, gereja Theonas diserbu. Kekerasan yang terjadi melampaui apapun yang pernah dilakukan Syrianus. Perempuan-perempuan dibunuh, gereja dihancurkan dan dinajiskan dengan pesta pora penyembahan berhala yang paling keji. Rumah-rumah, bahkan makam-makam dijarah di seluruh kota dan pinggiran dengan dalih mencari Athanasius. Pihak berwenang sekuler kemudian memaksakan seorang uskup baru atas rakyat. Keputusan ini berubah menjadi bencana. Uskup George memicu penganiayaan brutal terhadap siapapun yang berpihak pada Athanasius dan menolak mendukung Arianisme. Banyak yang dibunuh dan yang lain dibuang. Akhirnya, pada Desember 361, kesabaran rakyat habis. George dilinch oleh massa. Demikianlah betapa eratnya percampuran antara kekuasaan sekuler dan gerejawi pada masa itu. Namun justru pada saat tergelap, baik bagi Athanasius maupun bagi perjuangan ortodoksi, fajar kemenangan mulai menyingsing. Pengasingan ketiga ini ternyata menjadi masa yang paling subur dalam hidup Athanasius. Dilindungi oleh barisan rahib padang gurun yang setia sepenuhnya, tak seorang pun dapat menemukannya. Dan di masa inilah ia menulis sebagian besar karya terpentingnya, antara lain, Sejarah Orang-orang Arian, 4 risalah melawan Arian, 4 surat dogmatis kepada Serapion, serta tentang konsili Ariminum dan Seleukia. Karya terakhir ini merupakan tanggapan terhadap 2 konsili yang dipanggil oleh Konstantius pada tahun 359 untuk menyelesaikan konflik antara kaum Arian dan para pendukung Nicea. Sekitar 400 uskup berkumpul di Ariminum di Italia dan 160 uskup di Seleukia di Asia Kecil. Tujuannya adalah merumuskan sebuah pengakuan iman yang menyatukan kekristenan. Hasilnya adalah sebuah kompromi yang sering disebut semi-Arian, ajaran bahwa anak itu serupa dengan Bapa, tanpa menjelaskan dalam hal apa dan sejauh mana. Pada dasarnya, rumusan ini menghindari inti persoalan. Bagi Athanasius, hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Hakikat Kristus terlalu penting untuk dikaburkan oleh bahasa yang samar. Salah satu ironi besar dalam penyelenggaraan Allah adalah bahwa kemenangan atas Arianisme justru terjadi melalui pelayanan seorang buronan yang hidup dan menulis hanya sejengkal dari kematian. Archibald Robertson menggambarkan kemenangan pengasingan ketiga ini demikian. Pengasingan ketiga Athanasius menandai puncak pencapaiannya. Permulaannya adalah kemenangan dan penutupnya adalah runtuhnya Arianisme. Memang benar bahwa setelah kematian Konstantius pada 3 November 361, pertempuran berlanjut selama 20 tahun dengan berbagai pasang surut, kebanyakan di bawah pemerintahan seorang kaisar yang sangat Arian, Valens. Namun pada tahun 362, ketiadaan kesatuan batin dalam barisan Arian sudah nyata bagi semua orang. Runtuhnya kekuatan Arian terjadi karena ketidaknyataannya sendiri. Begitu ia memperoleh kebebasan penuh, ia mulai hancur dari dalam. Namun mata Athanasius yang waspada mengikuti setiap langkah proses itu dari tempat persembunyiannya. Peristiwa-peristiwa ini sangat ditentukan oleh kepribadiannya yang kuat dan pena yang tajam. Ia tahu siapa yang harus dilawan, siapa yang harus dirangkul, di mana harus menghantam, dan di mana harus menahan diri. Masa pengasingan paksa ini justru menjadi periode paling bergelora dalam aktivitas rohani dan sastra sepanjang hidup Athanasius.
Lebih dari setengah karya tulisnya yang masih ada lahir pada masa ini. Perlu dicatat sekali untuk selamanya. Kuasa luar biasa yang dimiliki oleh buronan yang terus berpindah-pindah ini sepenuhnya bertumpu pada kesetiaan Mesir kepada gembalanya. Kota-kota dan desa-desa, padang gurun dan biara-biara, bahkan makam-makam disisir oleh para penyelidik kekaisaran untuk mencari Athanasius, namun semuanya sia-sia. Tidak sekalipun terdengar adanya pengkhianatan. Pekerjaan dari dekade emas sebelumnya kini mulai berbuah. Athanasius kembali ke Alexandria pada 21 Februari 362 melalui sebuah ironi lain. Kaisar baru, Julian, yang secara terbuka adalah penyembah berhala, membatalkan semua pembuangan yang diberlakukan oleh Konstantius. Namun kemurahan itu hanya bertahan 8 bulan. Dalam waktu singkat itu, Athanasius memanggil sebuah sinode di Alexandria dan memberikan konsolidasi serta rekonsiliasi yang lebih resmi atas hasil-hasil yang ia capai selama 6 tahun terakhir melalui tulisan-tulisannya. Dampaknya sangat besar dalam membentuk konsensus gereja yang makin kuat demi ortodoksi Nicea. Hieronymus berkata bahwa sinode ini merebut seluruh dunia dari rahang setan, dan Robertson menyebutnya mahkota dari seluruh karier Athanasius. Titik temu yang diciptakan sinode tahun 632 ini memungkinkan kekuatan-kekuatan kekristenan timur yang kembali bersatu untuk bertahan menghadapi Arianisme politik di bawah Kaisar Valens yang memerintah dari tahun 364 hingga 378. Pengasingan keempat Athanasius tahun 362 hingga 364. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Oktober 362, Athanasius kembali diusir dari jabatannya, kali ini oleh murka kaisar sendiri. Julian akhirnya menyadari bahwa Athanasius bukan sekedar seorang uskup yang toleran terhadap kekuasaan. Ia adalah seorang Kristen sejati yang menolak dewa-dewa kafir dan tidak bersedia berkompromi demi stabilitas politik. Keseriusan Athanasius terhadap imannya justru menjadi alasannya kembali dibuang. Sekali lagi, ia meninggalkan kota dan berlindung di antara para rahib padang gurun. Selama 15 bulan berikutnya, Athanasius hidup dalam kesunyian, jauh dari tahta uskup, namun dekat dengan doa, kitab suci, dan komunitas rohani yang setia. Ada sebuah kisah yang terus dikenang dari masa ini. Diceritakan bahwa pembebasan Athanasius dinubuatkan oleh salah seorang rahib. Rahib itu menyatakan bahwa pada hari itu juga Kaisar Julian telah tewas dalam pertempuran di Persia. Nubuat itu ternyata benar. Julian gugur di medan perang, dan dengan kematiannya, badai penganiayaan itu pun mereda. Maka Athanasius dipulihkan kembali ke pelayanannya. Pada 14 Februari 364, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai gembala umat, bukan sebagai seorang politisi gereja, melainkan sebagai saksi yang telah ditempa oleh pengasingan, penderitaan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Pengasingan kelima Athanasius, tahun 365-366. Sekitar 1,5 tahun kemudian, Kaisar Valens mengeluarkan perintah agar semua uskup yang pernah dipulihkan oleh Julian kembali disingkirkan oleh otoritas sipil. Pada 5 Oktober 365, prefek Romawi menerobos masuk ke gereja dan menggeledah tempat tinggal para rohaniwan. Namun, Athanasius, yang saat itu telah berusia 67 tahun, telah mendapat peringatan lebih dahulu. Ia kembali meloloskan diri untuk terakhir kalinya. Inilah pengasingan kelimanya. Namun kali ini, pengasingan itu sangat singkat. Sebuah pemberontakan berbahaya yang dipimpin oleh Prokopius meletus dan harus segera dipadamkan oleh Valens. Dalam situasi genting seperti itu, bukan saat yang tepat bagi kekaisaran untuk membiarkan ketidakpuasan rakyat berkobar di Alexandria, kota yang sudah lama mencintai uskupnya. Karena itu, Athanasius dipanggil kembali. Pada 1 Februari 366, ia kembali ke Alexandria, bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai seorang gembala yang telah melewati 5 pengasingan, namun tidak pernah kehilangan umatnya, imannya, ataupun keberanian rohaninya.
Tahun-tahun terakhir kehidupan Athanasius ia jalani dengan tenang namun penuh makna, setia pada panggilannya sebagai gembala umat dan pengawas para gembala. Setelah puluhan tahun konflik, pengasingan, dan pergumulan teologis, ia kembali mengabdikan dirinya sepenuhnya bagi pembinaan gereja. Ia terus melakukan korespondensi yang luas, menulis surat-surat kepada para uskup, pemimpin gereja, dan komunitas Kristen di seluruh wilayah kekaisaran. Melalui tulisan dan nasihatnya, Athanasius memberikan penguatan, penghiburan, dan keberanian bagi mereka yang tetap setia pada iman ortodoks, khususnya pengakuan akan keilahian Kristus. Pengaruhnya tidak lagi bergantung pada jabatan atau kekuasaan politik, melainkan pada otoritas rohani yang lahir dari kesetiaan, penderitaan, dan ketekunan yang panjang. Pada 2 Mei 373, Athanasius meninggal dunia. Ia wafat bukan sebagai tokoh yang dilupakan sejarah, melainkan sebagai penjaga iman gereja, seorang yang berdiri teguh ketika hampir seluruh dunia tampak berlawanan arah. Athanasius contra mundum. Dan melalui hidupnya, gereja mewarisi satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa Kristus adalah Allah sejati, dan kebenaran itu layak dipertahankan apapun harganya. Sekarang, kita beralih kepada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hidup dan pelayanan yang luar biasa ini. Yang pertama, membela dan menjelaskan doktrin adalah demi Injil kemuliaan Kristus dan sukacita kekal kita. Ketika Athanasius dipaksa masuk ke dalam pengasingan ketiganya, ia menulis sebuah surat terbuka yang dikenal dengan judul kepada para uskup di Mesir. Di dalamnya, ia mengingat para martir yang telah mati demi mempertahankan keilahian Kristus. Lalu ia berkata, "Karena itu, mengingat bahwa pergumulan ini menyangkut segala sesuatu yang kita miliki, marilah kita dengan sungguh-sungguh menjaga apa yang telah kita terima." Bagi Athanasius, kontroversi Arian bukanlah perebutan kekuasaan gerejawi, bukan pula ajang kemenangan teologis. Ini adalah krisis iman yang menyentuh realitas wahyu dan penebusan itu sendiri. Pada intinya ia berkata, kita sedang berjuang demi seluruh keberadaan kita. Yang dipertaruhkan adalah segala-galanya. Betapa bersyukurnya kita bahwa Athanasius melihat hal ini dengan begitu jelas. Inkarnasi berkaitan langsung dengan Injil. Ia berkaitan dengan keselamatan. Ia berkaitan dengan pertanyaan paling mendasar. Apakah masih ada pengharapan dan hidup bagi manusia? Pengakuan iman yang Athanasius ikut rumuskan dan yang ia peluk, bela dan jelaskan sepanjang hidupnya, menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakan dari Bapa, Allah sejati dari Allah sejati, satu hakikat dengan Bapa, yang karena kita manusia dan karena keselamatan kita, turun dari surga, menjadi manusia, ia menderita, dan pada hari ketiga bangkit kembali. Dengan kata lain, keilahian Sang Anak Allah yang berinkarnasi adalah mutlak, karena Injil keselamatan kita juga mutlak. Tidak ada keselamatan jika Yesus Kristus bukan Allah. Memang benar bahwa Athanasius sering berbicara tentang keselamatan sebagai pemulihan gambar Allah dalam diri manusia, melalui penyatuan natur manusia dengan natur ilahi di dalam Kristus. Namun ia tidak pernah menekankan hal ini dengan mengabaikan kematian Kristus dan pendamaian. Keduanya hadir dengan kuat, seperti yang terdengar dalam kutipan berikut dari karyanya tentang inkarnasi Sang Firman. Sebab Sang Firman melihat bahwa kerusakan manusia tidak mungkin dihapuskan kecuali melalui kematian sebagai syarat yang mutlak. Namun Sang Firman tidak mungkin mati, karena ia tidak fana dan adalah anak Bapa. Maka ia mengambil bagi dirinya sebuah tubuh yang dapat mati, supaya tubuh itu, karena mengambil bagian dalam Sang Firman yang di atas segala sesuatu, layak mati menggantikan semua orang. Dan supaya karena Sang Firman berdiam di dalamnya, tubuh itu tetap tidak binasa. Dan sejak saat itu kebinasaan dihentikan bagi semua orang oleh anugerah kebangkitan. Karena dengan menyerahkan tubuh yang telah ia ambil itu kepada kematian sebagai persembahan dan korban yang tak bercacat,
ia segera meniadakan maut bagi semua yang sehakikat dengannya melalui persembahan yang setara. Sebab Sang Firman Allah yang berada di atas segala sesuatu dengan mempersembahkan bait-Nya sendiri, alat jasmaninya demi hidup semua orang, telah melunasi hutang itu melalui kematian-Nya. Dengan demikian, Sang Anak Allah yang tidak dapat binasa, karena dipersatukan dengan semua manusia melalui natur yang sama, secara alami memenangkan ketidakbinasaan atas semua orang melalui janji kebangkitan. Athanasius melihat proporsi besar dari segala sesuatu. Ia tahu bahwa ada doktrin-doktrin di dalam Alkitab yang layak diperjuangkan sampai mati dan juga layak dihidupi sepenuh hidup. Doktrin-doktrin itu adalah dasar kehidupan kita, inti ibadah kita, dan sumber pengharapan kita. Dan penyatuan natur ilahi dan natur manusia di dalam satu pribadi, Yesus Kristus, adalah salah satu doktrin itu. Yang kedua, keberanian yang penuh sukacita adalah panggilan seorang gembala yang setia. Athanasius berdiri berhadapan langsung dengan penyusup-penyusup yang berniat membunuh, yang menerobos masuk ke dalam gerejanya. Ia menghadap para kaisar yang bisa saja membunuhnya semudah mereka mengasingkannya. Ia menanggung resiko dimurkai para orang tua dan sesama rohaniwan, karena dengan sadar ia mendidik generasi muda untuk memberikan seluruh hidup mereka bagi Kristus, termasuk kesiapan untuk mati sebagai martir. Ia merayakan buah pelayanannya dengan kata-kata ini. Sejak muda mereka hidup dalam penguasaan diri, dalam cobaan mereka bertahan, dalam jerih lelah mereka bertekun, ketika dihina mereka sabar, ketika dirampas mereka menganggapnya ringan, dan betapa mengagumkannya, mereka bahkan memandang rendah kematian dan menjadi martir Kristus. Martir bukan yang membunuh ketika mereka mati, tetapi yang mengasihi ketika mereka mati. Ungkapan Athanasius contra mundum seharusnya mengobarkan keberanian setiap gembala untuk berdiri teguh, dengan lemah lembut, kerendahan hati, dan keberanian setiap kali kebenaran Alkitab dipertaruhkan. Namun ada satu syarat penting. Pastikan engkau selalu lebih bersukacita daripada para penentangmu. Jika sesuatu layak diperjuangkan, maka itu juga layak dirayakan. Dan sukacita adalah unsur yang mutlak dalam peperangan iman, sebab tidak ada satupun yang layak diperjuangkan jika itu tidak menambah sukacita kita di dalam Allah. Dan umat harus melihat hal itu. Keberanian dalam konflik harus berpadu dengan sukacita di dalam Kristus. Inilah yang Athanasius kagumi dari Antonius, dan inilah yang ia sendiri perjuangkan untuk hidupi. Ini adalah bagian dari strategi rohaninya dalam menghadapi para lawannya. Marilah kita berani dan selalu bersukacita. Marilah kita pertimbangkan dan simpan dalam hati bahwa selama Tuhan menyertai kita, musuh-musuh tidak dapat mencelakai kita. Tetapi jika mereka melihat kita bersukacita di dalam Tuhan, merenungkan kebahagiaan yang akan datang, mengingat Tuhan, dan memandang segala sesuatu ada di dalam tangannya, maka mereka akan kehilangan keberanian dan mundur ke belakang. Maka, saudara-saudara, sekalipun pada waktu-waktu tertentu kita merasa sendirian, contra mundum, marilah kita berdiri dengan berani dan mengalahkan para penentang kita dengan sukacita yang lebih besar. Yang ketiga, mengasihi Kristus mencakup mengasihi pernyataan-pernyataan yang benar tentang Kristus. Bagi Athanasius, satu hal sangat jelas. Pernyataan-pernyataan tentang Kristus membawa konsekuensi kekal, konsekuensi yang dapat mengantar seseorang ke surga atau ke neraka. Ada pernyataan-pernyataan seperti, ada suatu waktu ketika Anak Allah tidak ada. Ia tidak ada sebelum ia dijadikan. Anak Allah adalah ciptaan. Bagi Athanasius, pernyataan-pernyataan ini sangat mematikan secara rohani. Jika diajarkan dan dipercaya, pernyataan-pernyataan itu akan membinasakan jiwa-jiwa yang menerimanya. Karena itulah, Athanasius berjuang dengan segenap tenaga dan hidupnya untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan realitas, yang menuntun jiwa kepada iman, kepada penyembahan, dan akhirnya kepada surga. Saya yakin, Athanasius akan sangat berduka, bahkan dengan air mata, melihat seruan masa kini untuk menghilangkan proposisi dalam iman Kristen. Seruan yang sering terdengar di kalangan yang menyebut diri mereka reformis, gereja emerging, evangelical muda,
post-fundamentalis, post-fondasionalis, post-proposisionalis, dan post-evangelikal. Saya kira Athanasius akan berkata, anak-anak muda kami di Alexandria mati demi kebenaran pernyataan-pernyataan tentang Kristus. Anak-anak mudamu mati demi apa? Dan jika jawabannya adalah, kami mati demi Kristus, bukan demi pernyataan-pernyataan tentang Kristus, saya membayangkan Athanasius akan menjawab dengan tegas. Itu juga yang dikatakan Arius. Kalau begitu, Kristus yang mana yang akan kamu bela sampai mati? Athanasius pasti akan berduka cita mendengar kalimat-kalimat seperti Kristuslah yang mempersatukan kita, doktrinlah yang memecah belah, atau yang penting bukan apa yang kamu percayai, tetapi siapa yang kamu percayai. Ia akan berduka karena ia tahu, inilah taktik yang sama yang dipakai para uskup Arian, yakni menyelimuti konsili-konsili gereja dengan kabut, agar kata Kristus bisa berarti apa saja. Orang-orang yang berkata, Kristus mempersatukan, doktrin memecah belah, sebenarnya hanya mengganti pernyataan-pernyataan iman dengan satu kata kosong. Mereka mengira telah melakukan sesuatu yang baru dan mendalam, padahal sesungguhnya mereka hanya mengulang sesuatu yang sangat lama, sangat basi, dan sangat mematikan. Yang keempat, kebenaran bahasa Alkitab harus dijaga dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan bahasa non-Alkitabiah. Pengalaman Athanasius membuka matanya terhadap satu kenyataan penting, kenyataan yang juga semakin jelas bagi saya selama bertahun-tahun, khususnya di dalam tradisi baptistik dan pietistik yang cenderung liberal, yaitu bahwa slogan Alkitab adalah satu-satunya pengakuan iman kami, seringkali dipakai sebagai selubung untuk menyembunyikan fakta bahwa bahasa Alkitab sedang digunakan untuk menegaskan kebohongan. Inilah yang Athanasius hadapi secara licik di Konsili Nisea. Kaum Arian menyetujui kalimat-kalimat Alkitab. Dengarkan deskripsi berikut tentang jalannya sidang. Orang-orang Alexandria menghadapkan kaum Arian pada ungkapan-ungkapan kitab suci tradisional yang tampaknya tidak menyisakan keraguan tentang keilahian kekal Sang Anak. Tetapi yang mengejutkan, mereka disambut dengan persetujuan penuh. Namun setiap kali suatu rumusan diuji, tampak bahwa pihak yang dicurigai itu saling berbisik dan memberi isyarat, jelas memberi tanda bahwa setiap kalimat dapat diterima dengan aman selama masih dapat ditafsirkan secara mengelak. Jika persetujuan diminta atas rumusan serupa dengan Bapa, mereka menyetujuinya dengan catatan bahwa manusia juga disebut gambar dan kemuliaan Allah. Istilah kuasa Allah dijelaskan dengan bisikan bahwa pasukan Israel juga disebut dunamis kuriou, dan bahkan belalang dan ulat pun disebut kuasa Allah. Kekekalan Sang Anak ditangkis dengan ayat, kami yang hidup senantiasa, 2 Korintus 4 ayat 11. Para bapak gereja pun kebingungan, dan akhirnya istilah homoousios yang sejak awal siap dipakai oleh kelompok minoritas dipaksakan kepada mayoritas karena pengelakan kaum Arian. R.P. Hansen menjelaskan proses ini dengan sangat tajam. Para teolog gereja Kristen secara perlahan dipaksa menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan terdalam yang dihadapi kekristenan tidak dapat dijawab hanya dengan bahasa Alkitab, karena pertanyaan-pertanyaan itu justru menyangkut makna dari bahasa Alkitab itu sendiri. Kaum Arian menyerang keras penggunaan istilah non-Alkitabiah yang dipaksakan kepada mereka. Mereka berusaha merebut posisi moral tertinggi, mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang paling Alkitabiah, sebagai kaum pietis, sebagai para pembaca Alkitab sederhana, karena mereka ingin tetap memakai bahasa Alkitab saja. Namun melalui bahasa itu, mereka menyelundupkan makna yang sama sekali tidak Alkitabiah. Tetapi Athanasius melihat menembus strategi ini, strategi yang hari ini mungkin kita sebut postmodern, postkonservatif, atau postproposisional. Dan melalui keteguhannya, ia menyelamatkan bagi kita bukan hanya kata-kata Alkitab, tetapi kebenaran Alkitab itu sendiri. Kiranya Allah mengaruniakan kepada kita ketajaman rohani seperti Athanasius di zaman kita ini, sebab yang dipertaruhkan adalah hal-hal yang sangat berharga. Kelima, perbedaan doktrin yang luas dan telah lama ada di antara orang Kristen tidak berarti perbedaan itu sepele, atau bahwa kita tidak perlu berusaha meyakinkan orang kepada kebenaran dan mencari kesepakatan. Bayangkan jika seseorang berkata kepada Athanasius,
Athanasius, orang-orang sudah berbeda pendapat tentang isu ini selama 300 tahun dan belum pernah ada posisi resmi gereja yang menetapkan satu pihak sebagai ortodoks dan pihak lain sebagai bidat. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Setengah dari para uskup di dunia tidak sependapat denganmu dan mereka membaca Alkitab yang sama seperti kamu. Jadi berhentilah berjuang, biarkan saja berbagai pandangan itu hidup berdampingan. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Athanasius tidak berpikir seperti itu. Ia tidak menjadikan lamanya waktu atau banyaknya orang Kristen yang tidak sependapat sebagai ukuran untuk menentukan doktrin mana yang penting dan doktrin mana yang layak diperjuangkan, diajarkan, disebarkan, dan dijadikan norma bagi gereja. Karena itu, pada hari ini pun kita tidak seharusnya menyimpulkan bahwa ketiadaan kesepakatan di dalam gereja berarti kebuntuan doktrinal yang permanen. Allah masih dapat berkenan untuk menganugerahkan kesatuan dalam beberapa bidang doktrin yang krusial, bidang-bidang yang sampai sekarang belum sepenuhnya disepakati dalam gereja Kristen. Saya memikirkan misalnya isu kepriaan dan kewanitaan, manhood and womanhood, isu pembenaran oleh iman, isu bagaimana kematian Kristus menyelamatkan orang berdosa, dan isu kedaulatan anugerah Allah dalam pertobatan jiwa. Saya tidak berpikir kita harus berasumsi bahwa karena waktu telah berlalu begitu lama dan banyak orang tidak sepakat, maka keadaan ini pasti akan selalu demikian. Siapa tahu, oleh anugerah Allah yang ajaib, pandangan-pandangan yang keliru tentang hal-hal ini suatu hari nanti akan menjadi sepinggir seperti Arianisme yang dianut saksi-saksi Yehova pada masa kini. Keenam, jangan bertujuan hanya berkhotbah dalam kategori-kategori berpikir yang mudah dipahami oleh generasi ini. Bertujuanlah untuk membentuk kategori-kategori berpikir Alkitabiah yang belum ada. Cara lain untuk mengatakannya, meminjam istilah Andrew Walls, adalah ini. Jangan mengadopsi prinsip indigenous kekristenan dengan mengorbankan prinsip peziarah. Prinsip indigenous berkata, aku telah menjadi segala sesuatu bagi semua orang supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. 1 Korintus 9 ayat 22. Prinsip peziarah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Beberapa kebenaran kitab suci yang paling penting dan paling berharga justru bertentangan dengan intuisi pikiran manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kebenaran-kebenaran itu tidak pas secara alami di dalam cara kita berpikir. Pemahaman ortodoks tentang Trinitas adalah salah satunya. Jika prinsip indigenous yang menang pada abad keempat, kita semua hari ini akan menjadi Arian. Jauh lebih mudah bagi pikiran manusia untuk berkata bahwa anak Allah, seperti semua anak lainnya, pernah tidak ada, lalu kemudian dijadikan daripada berkata bahwa ia selalu adalah Allah bersama Bapa, namun tetap hanya ada satu Allah. Tetapi Alkitab tidak mau pesannya diperas masuk ke dalam kategori-kategori yang kita bawa dengan pikiran kita yang jatuh dan terbatas. Alkitab menekan kita tanpa henti untuk menciptakan kategori-kategori berpikir yang baru, agar misteri Injil dapat ditampung. Archibald Robertson mencatat bahwa dengan pertobatan Konstantinus dan Maklumat Milan 313, yang memberi status legal kepada kekristenan, arus masuk orang-orang pagan ke dalam gereja menjadi tak terelakkan. Dan bagi banyak dari mereka, Arianisme adalah pengakuan iman yang jauh lebih mudah dipahami dibandingkan iman Nisea. Dan jika tujuan kita adalah menumbuhkan gereja, godaannya sangat besar untuk memberi orang apa yang sudah mereka punya kategori untuk pahami dan nikmati. Namun ketika gereja itu bertumbuh, ia akhirnya berpikir begitu mirip dengan dunia sehingga perbedaannya tidak lagi menentukan. Injil yang radikal dan Alkitabiah menjadi tumpul dan kemuliaan Kristus menjadi kabur. Sebaliknya, berdampingan dengan prinsip indigenous, akomodasi dan kontekstualisasi, Athanasius akan memohon dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki komitmen yang dalam terhadap prinsip peziarah, konfrontasi, transformasi, dan pembentukan ulang cara berpikir manusia. Sebuah pembaharuan pikiran yang mengguncangkan, membingungkan, dan mengubah kategori realitas itu sendiri. Dan kita tidak boleh memperlakukan kedua prinsip ini sebagai tahapan berurutan.
Keduanya dimulai bersama dan berjalan bersama. Kita tidak boleh berasumsi bahwa kebenaran-kebenaran dasar kekristenan secara alami cocok dengan pikiran orang yang belum percaya. Kita tidak boleh berasumsi bahwa kebenaran-kebenaran itu dapat dikontekstualisasikan sepenuhnya ke dalam kategori berpikir manusia abad ke-21. Lalu nanti, setelah mereka menjadi Kristen, kita baru mulai mengubah cara berpikir mereka dengan kebenaran yang lebih lanjut. Bukan begitu caranya. Sejak awal, kita sedang berbicara tentang kebenaran yang berpusat pada Allah dan meninggikan Kristus. Kebenaran yang menghancurkan kategori-kategori berpikir manusia yang telah jatuh. Kita tidak boleh menghindari hal ini. Kita harus melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk mendorongnya dan menolong orang oleh anugerah Allah untuk melihat bahwa apa yang sedang terjadi pada mereka, runtuhnya kategori-kategori lama mereka, adalah kabar terbaik di seluruh dunia. Sejak awal, dengan cara yang paling menarik dan penuh kasih, kita harus bekerja keras untuk membentuk kategori-kategori ini. Allah memerintah dunia, baik kebahagiaan, penderitaan maupun dosa, hingga ke lemparan dadu, jatuhnya seekor burung, dan paku yang menembus tangan anaknya. Namun sekalipun ia menghendaki terjadinya dosa dan penderitaan itu, ia sendiri tidak berdosa dan tetap maha kudus. Allah mengatur setiap langkah setiap manusia, baik yang baik maupun yang jahat, di setiap waktu dan tempat. Namun demikian, semua tetap bertanggung jawab di hadapannya dan akan menanggung murkanya yang adil jika mereka tidak percaya kepada Kristus. Semua orang mati dalam pelanggaran dan dosa, tidak mampu secara moral datang kepada Kristus karena pemberontakan mereka. Namun mereka tetap bertanggung jawab untuk datang dan akan dihukum dengan adil jika mereka menolak Kristus. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia. Sedemikian sehingga ia menopang alam semesta dengan firman penguasaannya, bahkan ketika ia hidup di dalam rahim ibunya. Dosa, sekalipun dilakukan oleh manusia yang terbatas dan dalam waktu yang terbatas, tetap layak menerima hukuman yang kekal, karena dosa itu dilakukan terhadap Allah yang bernilai tak terbatas. Kematian satu pribadi Allah manusia, Yesus Kristus, begitu menampilkan dan memuliakan kebenaran Allah, sehingga Allah tidak berlaku tidak adil ketika ia membenarkan orang fasik yang hanya percaya kepada Kristus. Kebenaran-kebenaran yang mengguncangkan pikiran dan menghancurkan kategori lama seperti inilah yang menuntut pemikiran terbaik kita dan kerja kreatif terdalam kita. Kita harus berusaha menyampaikannya sedemikian rupa, sehingga oleh kuasa firman dan roh Allah, ruang bagi kebenaran itu diciptakan di dalam pikiran para pendengar. Kita tidak boleh berkhotbah hanya dalam kategori yang sudah ada di dalam pikiran manusia yang telah jatuh. Jika kita melakukannya, kita akan mengkhianati Injil dan menyembunyikan kemuliaan Allah. Yang ketujuh, akhirnya, kita tidak boleh berasumsi bahwa buku-buku lama yang mengatakan hal-hal mengejutkan pasti salah. Bisa jadi, justru di sanalah tersembunyi kemuliaan yang tak pernah kita bayangkan. Sebagai contoh, Athanasius mengatakan beberapa hal yang sangat mengejutkan tentang pendewaan manusia, hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kita ucapkan hari ini. Apakah itu berarti salah satu dari kita keliru? Atau mungkinkah bahasa dan kategori berpikir yang ia gunakan sangat berbeda dari kita, sehingga kita harus masuk ke dalam cara berpikirnya terlebih dahulu sebelum menilai kebenaran dari apa yang ia katakan? Dan mungkinkah justru melalui usaha ini, melihat apa yang ia lihat, kita menemukan sesuatu yang sangat besar dan sangat mulia? Sebagai contoh, Athanasius berkata, "Anak itu menjadi manusia supaya kita dijadikan Allah, Theopoietemen." Atau, ia bukanlah manusia lalu menjadi Allah, tetapi ia adalah Allah lalu menjadi manusia, dan itu untuk mendewakan kita. Pertanyaannya adalah, apakah istilah menjadikan Allah atau mendewakan ini berarti sesuatu yang tidak alkitabiah, atau justru berarti apa yang dimaksud dalam 2 Petrus 1 ayat 4, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Athanasius menjelaskannya seperti ini. Rasul Yohanes menulis, "Dengan inilah kita ketahui bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, yaitu karena Ia telah mengaruniakan kepada kita Roh-Nya. Anak ada di dalam Bapa sebagai firman-Nya sendiri dan sebagai cahaya kemuliaan-Nya. Tetapi kita, tanpa Roh, adalah orang asing dan jauh dari Allah. Dan oleh persekutuan dengan Roh,
kita dipersatukan ke dalam kealahan itu. Dengan demikian, keberadaan kita di dalam Bapa bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari Roh yang ada di dalam kita dan tinggal di dalam kita. Lalu Athanasius bertanya, apa keserupaan dan kesetaraan kita dengan Sang Anak? Jawabannya adalah ini, Anak ada di dalam Bapa dengan satu cara dan kita menjadi ada di dalam Dia dengan cara yang lain. Kita tidak akan pernah menjadi seperti Dia, dan firman itu bukan seperti kita. Jika semua ini diperhitungkan dengan cermat, menjadi jelas bahwa Athanasius sedang menekan satu realitas Alkitabiah, yang hari ini biasanya kita sebut pemuliaan, glorification. Namun ia menggunakan bahasa 2 Petrus 1 ayat 4 dan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ia sedang menekan tujuan akhir dan kemuliaan dari menjadi saudara dari pribadi kedua Tritunggal dan dari mengambil bagian dalam naturnya. Dan disinilah Athanasius mengangkat bagi saya salah satu pertanyaan paling penting dari semuanya. Apakah tujuan akhir penciptaan dan penebusan itu menjadi atau melihat? Apakah tujuan Allah adalah kita menjadi seperti Kristus atau kita melihat kemuliaan Kristus? Bagaimana Roma 8 ayat 29 menjadi serupa dengan gambaran anaknya berhubungan dengan Yohanes 17 ayat 24, supaya mereka melihat kemuliaanku. Apakah penglihatan yang memuliakan, beatific vision akan kemuliaan anak Allah itu tujuan penciptaan manusia, ataukah keserupaan dengan kemuliaan itu yang menjadi tujuannya? Athanasius menolong saya masuk lebih dalam dengan cara menggelisahkan saya. Secara naluriah, saya cenderung menekankan melihat sebagai tujuan akhir, bukan menjadi. Sebab menurut saya, jika kita menekankan melihat kemuliaan Kristus, dialah pusatnya. Tetapi jika kita menekankan menjadi seperti Kristus, sayalah pusatnya. Namun Athanasius tidak membiarkan saya lari dari teks-teks Alkitab. Bahasanya tentang pendewaan memaksa saya berpikir lebih dalam dan menyembah lebih sungguh. Pemahaman saya saat ini adalah ini. Tujuan akhir penciptaan bukanlah menjadi dan bukan pula melihat, melainkan menikmati dan menyatakan. Menikmati dan menyatakan kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus, 2 Korintus 4 ayat 6. Penyataan itu terjadi di dalam kenikmatan itu sendiri, karena kita paling memuliakan apa yang paling kita nikmati, dan juga terjadi melalui perbuatan-perbuatan tubuh kebangkitan yang mengalir dari kenikmatan itu di bumi baru pada zaman yang akan datang. Penyataan kemuliaan Allah akan bersifat internal dan eksternal, rohani dan jasmani. Kita akan menyatakan kemuliaan Allah melalui sukacita hati yang meninggikan Kristus dan melalui perbuatan tubuh kebangkitan yang meninggikan Kristus. Lalu bagaimana kita harus berbicara tentang menjadi dan melihat di masa depan jika keduanya bukan tujuan akhir? Beginilah saya akan mengatakannya. Oleh Roh Allah yang diam di dalam kita, tujuan akhir kita bukanlah kekaguman diri atau pengagungan diri, melainkan mampu melihat kemuliaan Allah tanpa hancur, mampu menikmati kemuliaan Kristus dengan kenikmatan yang sama seperti Bapa menikmati anaknya, Yohanes 17 ayat 26, dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan nyata yang meninggikan Kristus yang mengalir dari kenikmatan itu. Dengan cara inilah, suatu gelombang pewahyuan kemuliaan ilahi di dalam orang-orang kudus mulai bergerak, dan gelombang itu tidak akan pernah berhenti selama kekekalan. Setiap kali kita melihat Kristus dan menikmati Kristus dengan kenikmatan Bapa melalui Roh, kita akan meluap dalam tindakan kasih dan kreativitas yang nyata di bumi baru. Dan melalui itu, kita akan melihat pewahyuan kemuliaan Allah di dalam kehidupan satu sama lain dengan cara-cara yang selalu baru. Dimensi-dimensi baru dari kekayaan kemuliaan Allah di dalam Kristus akan bersinar setiap hari melalui kenikmatan baru dan perbuatan baru. Dan semua itu akan melahirkan penglihatan baru akan Kristus yang menimbulkan kenikmatan baru yang melahirkan perbuatan baru. Dan demikianlah, gelombang pewahyuan kekayaan kemuliaan Allah akan terus mengalir untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kita akan menyadari,
Semua ini hanya mungkin karena Anak Allah yang tak terbatas mengambil natur manusia supaya kita, dalam natur manusia kita, dapat dipersatukan dengan Dia dan semakin menyatakan kemuliaannya. Keindahannya yang tak terbatas mengambil rupa manusia, supaya rupa manusia kita semakin memancarkan keindahannya yang tak terbatas. Saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak lari dari kata pendewaan dalam Athanasius. Di sini terdapat anugerah yang besarnya tidak akan pernah sepenuhnya dapat ditangkap oleh pikiran kita. Terima kasih Athanasius, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin.